Di tangan para pejabat, kalung ini adalah harga diri yang luntur. Tapi di tangan seorang pandai besi Arab, kalung ini bahkan tak sebanding dengan lilitan sorban di kepalanya. Hari ini kita akan bahas soal muru'ah. Satu kata yang mulai langka, tapi pernah bikin penguasa dunia sekelas Raja Persia rasa kecil di hadapan rakyat biasa. Dulu, Raja Persia yang berjuluk Kisra, dia ini cerdas banget, sampai dijuluki Plato kedua. Suatu hari, dia ingin ngetes mentalitas orang-orang yang ada di sekitarnya. Di hadapan para menteri dan bos-bos besar kerajaannya, dia pamerin kalung mewah berhiaskan zamrud dan yakut. Nilainya sekitar 20.000 dinar emas. Itu setara 85 kg emas batangan hari. Dan kalau dirupiahkan, itu nilainya sekitar 212 miliar rupiah. Kisra bilang, siapa yang mau telanjang bulat sekarang juga? Kalung ini jadi miliknya. Tanpa mikir dua kali, para pejabat itu langsung buka baju. Mereka rebutan, sikut-sikutan tanpa sehelai benang pun di tubuh mereka. Hanya demi sebuah perhiasan. Jabatan mereka tinggi, tapi ternyata rasa malunya serendah itu. Gak lama setelah itu, Kisra manggil seorang pandai besi, dan dia berasal dari Arab, buat eksperimen yang sama. Di depan para menteri yang tadi habis telanjang bulat, Kisra nawarin kalung itu lagi kepada si pandai besi. Tapi jawaban si pandai besi ini benar-benar di luar nalar. Dia bilang, demi Allah, kalaupun engkau, wahai raja, kasih saya seluruh kerajaan Persia dan angkat saya jadi raja, tapi syaratnya saya harus ngelepas sorban saya ini, saya nggak akan mau. Jawaban dia asli mind-blowing. Jangankan telanjang, lepas sorban aja, dia nggak sudi demi harta, demi perhiasan tersebut. Inilah yang disebut dengan kemuliaan jiwa. Inilah yang dikenal dengan kehormatan jiwa. Dia tahu kalau harga diri itu nggak ada label harganya. Teman-teman, kisah ini diambil dari kitab Al-Iqdul Farid, karya fenomenal Ibnu Abdi Rabbihi Al-Andalus. Dan kisah ini nyentil kita banget. Di zaman sekarang saat banyak orang rela jual diri atau bikin konten aneh-aneh demi likes dan uang, masih ada nggak sih prinsip dalam diri kita yang nggak bisa dibeli? Ingat teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala nggak lihat seberapa estetik fit kita atau seberapa tebal dompet kita, seberapa mewah kehidupan kita, seberapa hebat kita dalam berflexing. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada rupa dan fisik kalian, tidak juga melihat kepada harta kalian, tapi dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Sebagai penutup, dari kisah ini setidaknya ada 3 pelajaran hidup berharga buat kita. Yang pertama, harga diri itu segalanya. Pangkat dan harta bisa hilang dalam semalam, tapi muru'ah atau kehormatan diri adalah aset yang bakal kita bawa sampai ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah tukar harga dirimu sebagai seorang mukmin hanya dengan recehan dunia. Pelajaran yang kedua, jangan jadi budak dunia. Para menteri Kisra punya gengsi yang tinggi, jabatan yang tinggi, tapi mereka budak dunia, budak harta. Si pandai besi mungkin miskin harta, tapi dia raja atas dirinya sendiri. Belajarlah untuk bilang tidak pada sesuatu yang merendahkan martabatmu sebagai seorang muslim. Pelajaran ketiga, standar kemuliaan bukan di mata manusia. Orang mungkin bakal bilang si pandai besi itu bodoh karena nolak harta yang melimpah. Kesempatan untuk jadi orang kaya dalam sekejap. Tapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala justru dialah pemenangnya. Teman-teman, ingat selalu, opini manusia itu sementara, sebagaimana dunia dan seisinya ini juga sementara. Tapi ridho Allah dan surganya itu selamanya. Gimana? Masih mau nukar harga diri demi validasi?